boleh terus mengangkat tangan demi nama-Mu. Kami mengatakan kami tidak takut dan gentar Tuhan. Tak usah ku takut sebab Kau katakan pada jiwamu tak usah bimbang. Amin. Amin. Katakan pada tubuhmu tak usah cemas. Amin. Kau menghiburku saat ku lemah, Kau kuat. Sekali lagi tak usah ku takut. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Sekali lagi mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Engkau sungguh hebat. Sungguh Kau hebat, Engkau ajaib dan perkasa ajaib Tuhan. perkasa, Amin. perbuatanmu. Haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, Haleluya. ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ajaib perkasa, perbuatan Tuhan. Ajaib segala rancangan Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan bagi setiap kami. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Lebih meriah kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang perkasa, Tuhan kita yang ajaib. Rancangan-rancangannya indah, rancangan-rancangannya mulia, rancangan
rancangan-rancangannya besar bagi setiap kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Kami kagumkan Engkau, kami kagumkan Engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kami sungguh memberi syukur, kami sungguh memberi hormat, kami sungguh memberi pujian, pengagungan hanya bagi Tuhan kami yang hidup, perancang hidup kami, perancang masa depan kami, dan yang menuntun kami untuk menggenapi apa yang Engkau rancang dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Firman-Mu memberitahukan kami, Firman-Mu mengajarkan kepada kami. Roh Kudus menuntun kami supaya kami berjalan di dalam Firman-Mu, kami berjalan di dalam kebenaran-Mu, kami berjalan di dalam kehendak-Mu sampai segala sesuatu yang Engkau rancangkan dan rancangan yang besar itu terjadi dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, terjadi dalam keluarga kami, terjadi di dalam pekerjaan atau usaha kami. Kami bersyukur dan setiap kali kami mengingat perbuatan-perbuatan-Mu, kami katakan, Tuhan Engkau luar biasa, Tuhan Engkau dahsyat, Tuhan Engkau ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajar kami sekali lagi hari ini dengan firman-Mu. Ajar kami dan berfirman kepada kami. Buat hati kami teguh berpegang pada kebenaran. Sebab kebenaran yang kami pegang, kami ketahui senantiasa memberi kami kelegaan, senantiasa memberi kami kemerdekaan sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari semua kita yang menyambut firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam ruangan ini. Saya percaya kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang disertai saat saya mempersiapkan serial yang saya sudah sampaikan. Dan hari ini merupakan peneguhan untuk kita sekalian. Puji Tuhan, beberapa kali khotbah serial dan hari ini saya sampaikan pertanyaan-pertanyaan apakah. Dan saya akan sampaikan untuk kita semua. Puji Tuhan. Nah, haleluya. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Apakah Tuhan menghendaki agar kita melakukan dan mengalami hal-hal besar dan hebat di dalam hidup kita? Itu pertanyaan yang menyertai atau pertanyaan yang timbul saat saya persiapkan serial yang saya sudah sampaikan. Dan saya sudah sampaikan apa yang sudah ada di dalamnya. Jadi saya berdoa supaya ini meneguhkan kita. Puji Tuhan. Apakah Tuhan menghendaki agar kita melakukan hal-hal besar? Apakah Tuhan menghendaki supaya kita mencapai dan mengalami hal-hal besar dan hebat di dalam hidup kita? Berapa banyak yang percaya akan mengalami hal-hal yang hebat? Keluarga dan apapun yang kita kerjakan. Puji Tuhan. Hebatnya saudara dan dengan saya, saudara punya kehebatan dan saya punya kehebatan tidak sama. Tuhan tentukan kita masing-masing. Puji Tuhan. Amin. Nah, itu pertanyaan pertama. Nah, hal-hal besar dan hebat yang akan dialami manusia sepanjang hidupnya dirancang dan direncanakan Tuhan untuk mendatangkan kesejahteraan. Katakan, saya akan mengalami kesejahteraan oleh karena rancangan-rancangan yang hebat itu. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi, hal-hal besar dan hebat yang dialami manusia sepanjang hidupnya dirancang dan direncanakan Tuhan untuk mendatangkan kesejahteraan kepadanya.
Saya percaya bahwa setiap orang menginginkan, merindukan kesejahteraan. Amin. Dalam apapun yang kita kerjakan atau dalam apapun yang kita usahakan. Puji Tuhan. Jadi saya percaya bahwa Tuhan memberikan kesejahteraan melalui apa yang Dia rancang dan sedang kita kerjakan saat ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Tuhan memberikan gambaran dan mengungkapkan rancangan-rancangan yang besar itu kepada manusia melalui banyak hal. Saudara, kita belajar dari Adam. Puji Tuhan, Alkitab itu mencatat dengan jelas bagaimana Tuhan mengungkapkan rancangannya kepada manusia. Alkitab mencatat ada banyak orang, banyak pribadi yang hebat yang Tuhan pilih untuk melakukan hal-hal yang hebat. Yang pertama kita lihat Adam. Adam, Tuhan berkata kepada dia, kuasailah bumi dan taklukkanlah itu. Kuasailah bumi dan taklukkanlah itu. Saudara nanti baca di dalam kitab Kejadian, saudara menemukan itu. Kemudian kepada Abraham, Abraham, engkaulah bapa banyak bangsa, keturunanmu banyak seperti pasir di laut dan bintang-bintang di langit. Kejadian pasal 15 dan Kejadian pasal 22 Tuhan teguhkan kembali. Kemudian Yusuf, Tuhan berkata kepadanya melalui mimpi. Dia berkata ketika dia menceritakan apa yang dirancang Tuhan baginya, dia berkata begini, berkasku berdiri tegak dan datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi berkasku dan menyembah kepadaku. Saudara, ini Tuhan singkapkan kepada Yusuf. Dalam mimpi Tuhan berbicara, Tuhan mengungkapkan rancangan kepada Yusuf tentang hari esoknya. Dia bilang begini, berkas-berkas kamu itu datang bersujud kepadaku. Berkasku tegak berdiri, puji Tuhan. Kemudian tentang satu bangsa Israel, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku ketika dia berbicara kepada Musa. Di Mesir, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar ke negeri itu, ke suatu negeri yang baik dan luas. Tuhan bilang begini, bangsa itu di Mesir mereka orang-orang terjajah. Mereka akan pergi ke satu tempat yang luas dan baik. Suatu negeri yang melimpah-limpah susu dan madunya. Jadi saya percaya bahwa Tuhan punya rancangan atas pribadi, tapi Tuhan juga berbicara tentang satu bangsa. Tuhan berbicara kepada bangsa Indonesia melalui saudara dan saya. Tuhan berbicara atau mengungkapkan rahasia rancangannya untuk kota Soeh melalui saudara dan saya. Amin, puji Tuhan. Jadi Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, kepada Musa tentang Israel. Satu bangsa yang besar. Kemudian satu kota. Kota yaitu Sion. Waktu dia berbicara di dalam Yesaya, Tuhan mengungkapkan apa yang Tuhan akan lakukan bagi Sion. Puji Tuhan, dia berkata begini, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkan kokoh-kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Yesaya pasal 54. Jadi Tuhan punya rancangan di dalam dirinya tentang kita, tentang satu bangsa atau satu negeri. Dan Tuhan mengungkapkannya kepada setiap orang-orang yang ada di dalam. Puji Tuhan. Nah, kemudian satu waktu Tuhan berjumpa dengan Saulus. Dan dia mengungkapkan keinginannya tentang Saulus. Padahal Saulus adalah seorang pembunuh besar. Seorang pembunuh yang sangat-sangat kejam. Hari kita perhatikan. Di dalam Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus Kristus berjumpa dengan Saulus. Dan berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Kemudian waktu Saulus bertanya, siapakah engkau? Yesus menjawab pula, akulah Yesus yang kau aniaya itu.
Bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Apa yang akan Paulus berbuat? Lakukan. Dia akan menjadi rasul bagi bangsa-bangsa di luar Israel. Itu luar biasa. Jadi Tuhan itu punya rahasia-rahasia yang sangat luar biasa tentang saudara dan saya. Amin. Tuhan punya rancangan-rancangan yang luar biasa tentang rumah tangga. Tuhan punya rancangan-rancangan yang luar biasa tentang pekerjaan dan usaha yang kau rintis oleh karena engkau mendengarkan perkataan Tuhan. Tuhan punya rancangan kepada adik-adik yang sedang studi saat ini. Haleluya. Tuhan punya rancangan. Rancangannya akan diungkapkan kepada setiap pribadi. Lalu kita bertanya begini, itu kan tercatat di dalam Alkitab. Bagaimana dengan orang-orang yang hebat di zaman modern yang tidak tercatat di dalam Alkitab? Kita kan bertanya gitu toh. Apakah Tuhan hanya berbicara kepada mereka kemudian dicatat di dalam Alkitab? Tuhan tidak berbicara lagi kepada manusia di akhir zaman atau manusia modern saat ini? Tuhan masih berbicara. Amin. Tuhan masih mengungkapkan rahasia-rahasianya. Tuhan masih mengungkapkan rancangan-rancangannya yang luar biasa kepada setiap pribadi. Bagaimana caranya? Mari kita lihat beberapa orang saja. Saya pilih beberapa orang saja. Ini orang-orang, kalau kita bilang mereka kenal Tuhan, saya juga masih ragu. Puji Tuhan. Bagaimana dengan manusia zaman modern? Apakah Tuhan mengungkapkan rancangannya yang besar kepada mereka? Bagaimana? Apakah Tuhan masih mengungkapkan rancangannya? Mari kita lihat beberapa orang. Yang pertama, Kolonel Harlan Sanders. Saudara tahu siapa ini? Siapa? Pemilik KFC. Suatu waktu ada satu pedagang asongan tahun 1952 di kota Utah, USA mulai mengembangkan KFC. Ia memulai dari perkataan seorang pedagang asongan yang berkata kepadanya, kota ini tidak ada rumah makan yang bagus sehingga orang bisa makan dengan nyaman. Kota ini tidak ada rumah makan yang bagus. Ini tahun 52. Tuhan berbicara kepada dia melalui seorang pedagang asongan. Dia bilang, di kota ini tidak ada rumah makan yang enak, yang baik supaya orang makan nyaman. Saya percaya dia akan berpikir, siapa yang memulai ya? Tuhan, jangan orang lain, biar saya yang mulai. Amin. Di kota ini tidak ada rumah makan yang bagus sehingga orang-orang bisa makan dengan nyaman. Kita mau cari rumah makan ternyata susah sekali. Di kota Soe, puji Tuhan sekarang rumah-rumah makan. Jadi orang-orang dari luar datang, ada makanan. Tahun 2010, aduh Tuhan. Di kota ini tahun 2010 apotek hanya satu-satunya. Tuhan, saya bilang, Tuhan, tolong orang-orang. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan masih berbicara kepada manusia di zaman modern. Tidak tercatat. Tapi Tuhan hidup. Dan dia terus berbicara dengan berbagai macam cara. Yang kedua, Mark Zuckerberg. Ini siapa pemiliknya atas apa? Facebook. Saudara yang pakai Facebook berapa miliar di dunia? Masyarakat dunia 7 miliar. Yang pakai berapa miliar? Suatu waktu 4 Februari 2004 dia meluncurkan Facebook sebagai media untuk saling mengenal. Jadi Tuhan taruh di dalam hatinya bagaimana caranya supaya saling mengenal. Kadang-kadang kita menganggap enteng hal-hal yang ini mah. Tapi Tuhan taruh di dalam hatinya, di dalam pikiran bagaimana supaya di dalam kampus di Harvard University itu mereka saling mengenal. Coba buat Facebook.
Wah, sampai hari ini berapa banyak yang pakai Facebook? Facebook saya ada 2. Kita bikin dia tambah kaya. Saudara punya? Berapa banyak yang punya Facebook coba? Banyak ya? 7 miliar, kira-kira berapa persen yang pakai Facebook? Dia tidak selesai kuliahnya, tapi dia di urutan keberapa orang terkaya di dunia? Haleluya. Saya bilang Tuhan itu dahsyat. Tuhan mengungkapkan rancangannya luar biasa kepada setiap orang dengan cara-cara yang luar biasa, cara-cara yang berbeda. Saya hanya berdoa supaya kita peka di telinga kita. Puji Tuhan. Karena begini, kadang-kadang kita hanya melihat keterbatasan. Amin. Kadang-kadang kita dikuasai oleh ketidakkemampuan. Kita menilai saya tidak mampu. Kemudian kita berkata, saya memang sampai di sini saja. Apakah Tuhan sampai di situ saja? Tidak. Amin. Coba katakan kiri dan kanan. Bilang begini, engkau punya rancangan Tuhan yang luar biasa. Ya. Buka telingamu, buka hatimu untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan kepadamu. Haleluya. Saya renungkan, saya bilang Tuhan itu luar biasa. Dan banyak lagi. Tapi satu orang lagi yang saya ingin bagikan. Jack Ma. Saudara tahu Jack Ma? Pemilik Alibaba. Bagaimana dia mendengar apa yang akan dia lakukan? Nah, dia memulai bisnis e-commerce saat ia tidak sengaja berkunjung ke Amerika tahun 1995 sebagai penterjemah bahasa Inggris ke bahasa China ke Inggris. Jadi dia pergi ke sana bukan tujuannya untuk buka Alibaba, bukan. Tapi dia pergi ke sana sebagai penterjemah. Jadi orang bilang begini, profesinya adalah sebagai penterjemah. Tapi siapa yang sangka bahwa Tuhan taruh di dalam dirinya sebagai seorang pengusaha besar? Tidak ada yang sangka selain dia dengan Tuhan, betul? Dia menyadari potensi di dalam dirinya. Mari kita baca. Ia diperkenalkan oleh sahabatnya dengan teknologi internet yang belum berkembang luas di Cina. Sahabatnya berkata kepadanya bahwa internet adalah tempatnya berbagi informasi dari seluruh dunia yang bisa diakses secara mudah. Dia bilang internet itu alat yang luar biasa yang bisa diakses. Diakses itu bisa berbagi. Dia mulai putar otaknya, mulai berpikir. Bagaimana saya membangun sebuah usaha di mana usaha itu mempengaruhi seluruh dunia. Alibaba menjadi e-commerce terbesar di dunia saat ini. Selain dari Amazon. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa Tuhan masih berbicara hari ini. Dan kalau dia berbicara itu detail. Itu apa yang dia katakan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita. Ketika dia berbicara untuk kita melakukan sesuatu, dia memperhatikan potensi yang ada di dalam diri kita. Amin. Amin. Haleluya. Jangan pernah lipat tangan dan berkata, saya sudah sampai di sini. Saudara, yang tadinya tuh kolonel pemilik KFC itu dia sudah tua sekali baru memulai KFC. Hari ini berapa banyak makan KFC? Saudara pergi ke Kupang cari apa? KFC. Bahkan di Soen ini sudah ada KFC tapi namanya lain. Pengusahanya Aci ini. Betul? Mari kita. Saya bilang Tuhan. Yang ada di kota Soe, yang ada di kabupaten Soe, TTS bukan orang biasa-biasa, tapi orang-orang yang luar biasa. Saya percaya Tuhan berbicara kepada mereka untuk melakukan sesuatu. Bapak Ibu, saya
ngobrol dengan orang di Jakarta, dia bilang begini, saya punya beban, saya punya kerinduan supaya orang-orang di TTS yang setelah tamat SMA mereka tidak buat apa-apa, kita buat pusat pelatihan. Saya bilang, wah luar biasa. Minimal kita mempersiapkan untuk saingan, misalnya mereka pergi ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia, kita persiapkan mereka bahasa, cara kerja, etos kerja. Saya bilang luar biasa. Lalu siapa yang melakukan? Saya percaya bahwa orang-orang GDS SOA bisa melakukan. Tuhan punya rancangan-rancangan yang luar biasa. Amin. Saudara tahu enggak bahwa itu tanah itu sudah ada? Tanah yang mau direncanakan itu sudah ada. Saudara percaya tidak? Tanah itu sudah ada. Saya bilang Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu besar. Dia tidak terjangkau. Dia senantiasa berbicara kepada manusia. Yang tercatat di dalam Alkitab maupun yang tidak tercatat. Saudara dan saya percaya Tuhan masih berbicara kepada kita. Amin. Sebagaimana dia berbicara kepada Adam. Dia berbicara kepada Abraham. Dia berbicara kepada Yusuf. Kepada Israel. Untuk satu bangsa. Untuk satu kota Sion. Dia berbicara kepada orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang hebat saat ini. Saya percaya dia akan berbicara kepada kita. Sesuai dengan potensi yang Tuhan tanam di sini. Kita akan bergerak. Saudara akan bergerak. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat. Nah, bagaimana memulai untuk mewujudkan rancangan Tuhan yang besar? Bagaimana? Ada beberapa pertanyaan. Bagaimana memulai untuk mewujudkan rancangan Tuhan yang besar? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Satu perjalanan panjang yang ditempuh berkilo-kilometer dimulai dari langkah pertama. Hargai langkah pertama yang Anda sudah lakukan. Amin. Kalau adik-adik sudah masuk di dalam ruang kelas, hargai itu sampai selesai sekolah. Amin. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke dalam satu kotak atau satu wilayah di mana wilayah itu adalah wilayah usahamu, hargai itu dan katakan berkatmu mengalir ke sini. Ya, kadang-kadang kita lupa menghargai langkah yang kita buat. Kemudian seolah-olah kita sebagai orang yang sangat putus asa, kemudian kita berkata, langkah saya salah, keliru. Padahal kita tidak menghargai langkah kita sendiri. Mari langkah pertama yang kita sudah buat, langkah itu kita hargai. Nah, 3 hal untuk kita bisa terus menerus mengingat dan merenungkan. Dan terus menerus kita dimotivasi supaya kita terus melakukan atau mewujudkan rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang besar. Yang pertama adalah 1, pikirkan atau renungkan terus menerus. Sesuatu yang besar ada di dalam diri saya. Sesuatu yang Tuhan kehendaki saya lakukan ada di dalam diri saya. Renungkan terus menerus. Pemazmur menulis begini, 1, 2, 3, Mazmur 63 ayat yang ke-7 dan 8. 1, 2, 3 kita baca bersama-sama. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Di 77 ayat 13, 1, 2, 3. Aku hendak menyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Mari baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Renungkan, pikirkan terus menerus. Pemazmur bilang, Tuhan engkaulah yang menjadi pertolonganku. Engkaulah yang menjadi pertolongan bagiku.
Di dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Di dalam perlindunganmu aku bersorak-sorai. Saya percaya untuk hal ini, untuk langkah pertama, untuk sesuatu yang saya sudah lakukan ini, Engkaulah yang menolong aku untuk mewujudkannya, untuk menyatakannya. Aku merenungkan Engkau, merenungkan bahwa Engkaulah Tuhan yang memulai. 77:13 aku hendak menyebut segala pekerjaan. Bagaimana cara Tuhan bekerja? Apakah kita mau berkata ini tanganku yang luar biasa yang bekerja, atau Tuhan yang sedang bekerja melalui tangan saya? Beberapa waktu yang lalu Daud pergi berperang, kemudian dia berkata, Tuhan telah menerobos musuhku seperti air menerobos. Padahal dia yang masuk berperang. Pekerjaan Tuhan melalui pekerjaannya. Mari renungkan. Mazmur 119 ayat yang ke-15. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalan. Aku merenungkan titah. Apa yang kau titahkan, apa yang kau perintahkan, aku renungkan. Kalau engkau perintahkan untuk lakukan ini, saya renungkan. Dan saya lakukan dengan sesuatu, dengan cara yang luar biasa. Aku mengamat-amati jalan-jalanmu, cara-caramu mewujudkan rancanganmu, aku mengamatinya. Wih, ternyata yang tidak di dalam pikiran saya, Tuhan kerja dengan cara ini. Wah, luar biasa. Mari renungkan, pikirkan itu. Saya percaya semakin kita renungkan, semakin kokoh, semakin kita percaya langkah kita tidak salah. Apa yang kita lakukan tidak salah. Semakin kita renungkan Tuhan, semakin kita renungkan titah-titahnya, semakin kita renungkan firman-Nya, kita semakin kokoh, kita semakin percaya bahwa saya berjalan di arah yang tepat, di jalan yang tepat, di dalam relnya Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, bersedia memulai dari apa yang ada pada kita. Amin. Jangan banding-bandingkan diri dengan orang lain. Lihat, orang lain hebat, tapi saya juga hebat. Tuhan taruh sesuatu yang luar biasa di dalam diri saya. Amin. Amin. Ya, kadang-kadang kita melihat, orang itu sangat sukses sekali. Betul tak? Kemudian kita mulai ciut, kita mulai mundur. Menyembunyikan diri, tampillah keluar dan memulai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada. Puji Tuhan, bersedia memulai dari apa yang ada pada kita. Keluaran pasal 4 ayat yang kedua. Mari kita baca 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Tongkat. Tuhan bilang, pergi. Aku mendengar rintihan mereka. Aku mendengar tangisan mereka. Aku memperhatikan kesengsaraan mereka. Dengan apa saya pergi? Tuhan tanya, tongkat yang ada di tanganmu engkau pakai untuk membebaskan. Tongkat. Tongkat gembala. Sangat-sangat luar biasa. Orang pergi berperang pakai senjata. Tuhan bilang, bawa tongkat. Saya ingin bertanya, saudara punya apa di tangan? Modal 50.000? Mulai. Amin. Atau saudara hanya punya minat? Tidak apa-apa. Saudara hanya menyadari sesuatu yang ada di dalam ini, mulai lakukan, kerjakan. Saya percaya yang sederhana itu akan menjadi luar biasa. Betul. Kadang-kadang kita mau melihat mujizat dari sesuatu yang luar biasa. Tidak, mujizat itu terjadi dari sesuatu yang justru tidak terlihat sama sekali. Amin. Ya, mari kita merenungkan. Jangan menunggu sampai mulai. Jangan. Lakukanlah. Puji Tuhan. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-16. Ini nasihat. Nanti saudara baca, bisa baca terjemahan yang lain.
Dia bilang begini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Artinya lihat yang ada padamu. Jangan melampaui dulu, lihat yang ada, mulai dengan yang ada. Tetapi arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Yang sederhana di tanganmu, lihat itu, perhatikan itu. Jangan lihat yang luar biasa, tapi itu di orang lain. Halo? Berapa banyak yang percaya bahwa yang sederhana di dalam hidup akan menjadi luar biasa. Ya, saya betul-betul mau mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau mendorong kita semua. Tuhan tidak pernah menciptakan yang ini sama saja, sama dengan hidup saya saja deh. Yang ini sama dengan mata saya saja deh. Tidak. Semua orang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Oh, ini orang hanya hidung saya yang sama dengan dia. Otak saya tidak ada di dalam dia. Tidak ada. Sama. Puji Tuhan. Saya berdoa supaya kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Puji Tuhan. Pasal 4 ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Mujizat-mujizat yang luar biasa yang dilakukan Musa itu melalui tongkat. Amin. Sesuatu yang ada di tangan kita, mungkin kita bilang sederhana, orang lain bilang itu tidak masuk dalam hitungan. Tapi Tuhan bilang begini, dari situlah mujizat demi mujizat. Amin. Ya, dari situlah sesuatu yang besar akan datang. Sampai di Mesir, Musa buang tongkatnya jadi ular. Orang Mesir juga buat mujizat, tongkatnya jadi ular. Tapi ularnya Musa menelan tongkatnya, ularnya orang Mesir. Puji Tuhan. Saya sangat percaya bahwa yang luar biasa itu akan terjadi. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kedua, karena Lukas pasal 16 ayat 10, 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, perkara-perkara sederhana, ia setia juga dalam perkara-perkara yang akan besar nanti. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Mulai dengan sesuatu yang sederhana, tidak mustahil untuk mengalami hal-hal yang besar. Pada waktu hal-hal yang besar terjadi, kita bilang begini, memang Tuhan membawa saya untuk hal besar ini. Tapi garis startnya itu langkah pertama, mungkin mulai dari kamar tidak apa-apa. Itu luar biasa. Haleluya. Saya berdoa supaya hal-hal besar itu semakin hari semakin nyata di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, hindarkan matamu untuk melihat atau tertuju kepada orang lain. Hindarkan matamu. Apakah saya tidak boleh belajar? Belajar. Kita belajar dari pengalaman orang, betul ya? Kita mendengar kesaksian. Luar biasa ya. Tapi jangan memulai dari dirinya, memulai dari diri. Amin. Haleluya. Hindarkan matamu untuk melihat atau tertuju kepada orang lain. Mari kita lihat satu ayat yang sangat luar biasa. Mari kita baca bersama-sama. Setelah Lot berpisah pada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihat dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Ayat 15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saudara nanti baca seluruhnya. Apa yang dipilih oleh Lot? Yang dipilih oleh Lot adalah semua yang terbaik di tempat itu. Sehingga Alkitab menulisnya seperti taman surga. Wah,
ternyata Lot merebut semua yang terbaik. Tidak apa-apa, mungkin kita dihitung, ini orang memang dapatnya ini, tidak masalah. Saudara tidak usah cemburu. Tapi dengarkan perkataan Tuhan. Saudara, Lot lebih diberkati atau Abraham? Apa yang dipilih Abraham itu keliru atau tepat? Sangat-sangat tepat. Coba saudara bayangkan. Di tempat yang seperti di surga, di taman surga itu akhirnya dibinasakan. Tapi apa yang dipilih Lot itu menjadi tempat pemeliharaan bagi bangsa-bangsa. Apa yang dipilih atau dipandang sejauh mata dipandang Abraham itu menjadi tempat pemeliharaan bagi bangsa-bangsa. Itu luar biasa. Jadi saya percaya bahwa Tuhan tahu. Saudara tidak perlu lihat kemudian mulai terintimidasi. Memang dia lebih, memang dia direncanakan untuk lebih hebat dari Betan. Semakin kita bilang dia lebih hebat, semakin kita merasa kecil. Suatu waktu kita bilang begini, memang saya ini orang yang tidak berarti. Orang yang tidak berarti itu bisa buat apa-apa? Tidak. Tapi katakan, Tuhan punya porsi terhadap diri saya. Amin. Tuhan punya porsi bagi saya. Haleluya. Puji Tuhan. Abraham memandang sekeliling, tidak apa-apa. Sedikit tandus, tapi siapa tahu di dalamnya ada emas. Amin. Ya. Ini kita mau tanam apa-apa, kok tidak tumbuh tanaman. Anda keliru, gali 10 meter, pasti menemukan sesuatu. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah merancang sesuatu. Tuhan tidak pernah salah menuntun kita untuk mengalami sesuatu yang dahsyat dari pihaknya. Pertanyaan yang terakhir, apakah boleh kita memintanya? Apakah boleh minta kesuksesan? Apakah boleh meminta kelimpahan? Apakah boleh meminta keberhasilan? Apakah boleh meminta sesuatu? Ini luar biasa. Boleh. Firman Tuhan bilang boleh. Suatu waktu Yabes berdoa seperti ini. Mari kita baca bersama-sama. 1 Tawarik pasal 4 ayat yang ke-10. Kita baca 1, 2, 3. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Allah mengabulkan permintaan yang mana? Coba perhatikan. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kelimpahan itu dosa atau tidak dosa? Kalau Tuhan kasih, ini ada tujuan. Betul. Bilang terima kasih Tuhan. Ada tujuan. Memperluas daerahku. Tadi Yesaya pasal 44 tentang Sion. Panjangkan tali patok-patokmu. Kencangkan. Panjangkan biar dia lebih luas. Saya pagi hari ini saya bilang, saudara punya usaha, saya bilang panjangkan tali-talinya. Patok-patokmu. Amin. Kita juga. Di dalam pelayanan tempat ini saya bilang, Tuhan panjangkan, mampukan kami supaya kami terus-menerus panjangkan tali-talinya. Menjangkau seluruh kabupaten TTS. Amin. Berdoa kepada Tuhan. Ini satu orang, Yabes ini, bagian atas dia bilang, Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya yang lain. Mengapa? Dia berkenan kepada Tuhan. Saudara berkenan kepada Tuhan, minta. Katakan Tuhan berkati saya.
limpahkan sesuatu yang saya kerjakan. Kenapa? Ada tujuan. Tuhan tidak memelihara kita seorang diri. Tidak. Tuhan memelihara kita supaya kita menjadi berkat. Itu tujuan. Saya percaya semakin kita diberkati, semakin kita mengerti, kita paham, semakin kita masuk ke dalam rancangan yang luar biasa besar, semakin kita mengerti untuk apa saya di sini. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya berdoa supaya kita semakin paham. Saya diberkati. Saya mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Karena memang Tuhan tempatkan saya untuk melakukannya. Haleluya. Mari kita baca sekali lagi. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, Tuhan tidak mengabulkan permintaan kita saat kita berdoa untuk diri kita sendiri saja. Untuk membanggakan diri kita sendiri. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan, saya rindu apa yang kau rancang terwujud supaya melalui hidup saya banyak orang diberkati. Tuhan bilang kabulkan. Hei malaikat, cepat-cepat. Amin. Haleluya. Saya percaya mungkin rasanya seperti berlambat-lambat menurut kita. Tapi Tuhan bilang itu tepat itu. Karena suatu waktu engkau melihat percepatan yang lebih cepat sehingga seolah-olah engkau tidak dapat mengejarnya. Tapi lebih bagus Tuhan ada di depan kita. Amin. Dia lebih cepat dari kita soalnya. Amin. Puji Tuhan. Mari katakan kiri dan kanan. Mintalah kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus bilang minta kepadamu akan diberi. Ketok maka pintu akan dibukakan. Amin. Cari maka engkau akan menemukan. Saya percaya berkatnya senantiasa tersedia bagimu dan bagiku. Mari kita bangkit berdiri. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari angkat pujian ini sekali lagi. Saudara, mari berseru sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, haleluya. Engkaulah kuatku, amin. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
dalam dirimu ada rancangan Tuhan yang besar, yang mulia, yang ajaib. Haleluya. Setiap pribadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya bahwa suatu ketika atau beberapa waktu yang lalu Tuhan sudah ungkapkan apa yang Dia rancangkan kepadamu melalui beberapa pengalaman atau melalui beberapa situasi. Pagi hari ini saya ingin berkata kepadamu, pegang kuat-kuat. Kemudian katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya melangkah. Setelah saudara melangkah, saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih untuk langkah pertama yang Kau tuntun supaya saya lakukan sampai hari ini. Terima kasih. Mungkin ada beberapa orang yang sudah beberapa langkah jauh. Dan saudara berkata, kok kelihatannya orang lain lebih berhasil daripada saya. Jangan katakan dia lebih berhasil daripada saya. Matamu engkau tidak bisa ingkari. Tetapi rancangan Tuhan atau kehendak Tuhan lebih penting bagimu daripada engkau melihat orang lain. Katakan, Tuhan, saya percaya ada kemampuan, ada kekuatan, ada kesanggupan. Engkau memenuhi saya dengan kemampuan, kesanggupan. Bahkan firman-Mu aku merenungkannya. Engkaulah pertolonganku untuk mewujudkan rancangan-rancangan-Mu yang hebat. Bagiku, bagi keluargaku, bagi apapun yang saya kerjakan saat ini. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan, engkau mulai berdoa. Tuhan, di dalam diri saya ada rancangan yang hebat, rancangan yang luar biasa. Dan rancangan-Mu itu tidak pernah gagal. Haleluya, itu akan mendatangkan kesejahteraan bagi saya. Sekarang saya sudah melangkah. Sekarang saya sedang melakukannya. Saya percaya kelimpahan oleh karena kasih karunia. Pertambahan, yaitu oleh karena kasih karunia-Mu akan semakin terlihat di dalam apa yang saya kerjakan. Haleluya. Angkat kedua tanganmu dan tundukkan kepalamu. Ucapkan dengan mulutmu. Haleluya. Katakan, saya diberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya berhasil, saya menang. Haleluya, haleluya. Saya meraihnya. Saya menikmati kesejahteraan dari apa yang Tuhan rancang. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Adik-adik, mari berdoa dan engkau katakan kepada Tuhan, Tuhan sedang menuntun saya. Saudara yang sedang bekerja atau sedang lakukan sesuatu, katakan Tuhan sedang menuntun saya. Menuntun untuk menggenapi rancangan, untuk melakukan rancangan-Mu yang besar. Dan saya berhasil, saya berhasil, saya berhasil, saya tidak gagal, saya tidak putus asa, saya berhasil. Saya menikmati keberhasilan dari Tuhan. Saya menikmati berkat dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu, ku muliakan namamu, ku tinggikan namamu yang ajaib. Haleluya, sebab bagimu tiada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Ku percaya, ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah
kami percaya bahwa Engkaulah perancang agung bagi kami. Engkaulah perancang yang sangat luar biasa bagi kami. Dan kami percaya rancangan-Mu itu berhasil. Rancangan-Mu itu indah yang mendatangkan kesejahteraan bagi setiap kami yang hidup di dalamnya. Terima kasih. Dan yang mewujudkan rancangan-Mu itu dalam kehidupan kami pribadi dan lepas pribadi. Sukacita kami bertambah-tambah, kebahagiaan kami bertambah-tambah. Bahkan apa yang dikatakan firman-Mu adalah kelimpahan, itu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, umat-Mu mengalaminya dalam apapun yang mereka kerjakan, yang usahakan saat ini. Terima kasih, keluar dan masuk mereka adalah perjalanan yang berhasil, perjalanan yang diberkati, perjalanan yang disertai Tuhan. Dan melalui apa yang ada di tangan mereka, sesuatu yang sederhana yang tidak diperhitungkan dunia, namun melaluinya mujizat demi mujizat, keberhasilan demi keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari semua kita yang menerima berkat Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Tanganku terangkat di hadapan-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu. Tuhan, kuasa-Mu sentuh hatiku, mengubahkan hidupku menjadi baru selamanya. Mengasihi